Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Rizky Ramadhani di acara Belajar Ngomong. Sudah 2 episode yang tayang kemarin dan ini adalah episode yang ketiga. Pada episode kali ini saya akan membicarakan mengenai film. Banyak mungkin dari kita yang lebih menyukai nonton film dari barat, nonton film dari Asia lain, misalnya Korea, Jepang, bahkan nonton film dari Asia Tenggara lainnya, yaitu film dari Thailand. Malah banyak orang yang punya anggapan bahwa film-film Indonesia itu tidak layak tonton. Ketika ke bioskop, banyak orang yang lebih menonton film dari luar ketimbang film dari negerinya sendiri. Seperti itu. Padahal ada banyak film Indonesia yang bagus-bagus. Mungkin Anda belum pernah menonton film dari 3 sutradara yang akan saya sebutkan ini. Ya, oke, benar sekali. Episode kali ini kita akan membahas mengenai 3 sutradara Indonesia yang ketika membuat film bagus sekali. Siapakah saja mereka? Ini dia sutradara tersebut. Yang pertama ada Angga Dwi Masa Songko. Angga Dwi Masa Songko merupakan sutradara handal yang usianya masih terbilang muda. Dulu, saya pertama kali mengetahui Angga Dwi Masa Songko yaitu ketika dia menyutradarai beberapa video klip, yaitu video klipnya Ran yang Ratu Lebah, ada juga video klipnya Budi yang Doremi, dan masih banyak yang lainnya yang menurut saya video klipnya out of the box, sangat kreatif sekali dibandingkan sutradara-sutradara lain. Dan ternyata itu semua membawa Angga Sasongko memasuki dunia perfilman. Film pertama Angga Sasongko yaitu film berjudul Hari Untuk Amanda. Film yang dibintangi oleh Reza Rahardian dan Oka Antara ini pernah mendapatkan nominasi banyak sekali di Piala Citra, tepatnya tahun 2010. Film ini menceritakan seorang perempuan bernama Amanda yang akan menjelang hari pernikahannya dia tampak bingung bagaimana caranya untuk menyebarkan undangan, padahal calon suaminya sangat sibuk sekali di kantor. Oleh karena itu, ketika dia mengantarkan undangan ke mantannya dan ternyata mantannya ingin menemani si Amanda tersebut. Lalu si mantannya ini yang diperankan oleh Oka Antara menemani si Amanda untuk mengantarkan undangan. Di perjalanan mengantarkan undangan, ternyata benih-benih cinta yang dulu mereka sematkan itu muncul kembali. Ya, akhirnya konflik itu muncul lagi ketika mereka mengantarkan undangan. Filmnya bagus sekali menurut saya, idenya sangat luar biasa. Belum pernah ada film-film dengan ide yang seperti itu. Dan menurut saya film Hari Untuk Amanda ini merupakan salah satu film paling romantis di Indonesia. Sekali lagi, film paling romantis di Indonesia. Ya, lalu film kedua yang disutradari oleh Angga Dwi Masa Songko yaitu film Cahaya Dari Timur. Nah, ini nih film yang luar biasa, film tentang sepak bola yang diangkat dari kisah nyata, yaitu sepak bola bisa menyatukan perbedaan, yaitu perbedaan agama, yaitu ketika dulu di konflik Ambon. Lalu gara-gara membuat film Cahaya Dari Timur, Angga Sasongko akhirnya mendapatkan sebuah penghargaan yaitu film terbaik Piala Citra tahun kemarin. Angga Sasongko luar biasa sekali. Lalu dia tidak berdiam di begitu saja. Kemudian dia membuat sebuah film lagi yaitu film Filosofi Kopi. Film Filosofi Kopi diambil dari sebuah cerpen karangan Dewi Lestari. Dan kemarin pada bulan Mei, film tersebut berhasil mendapatkan penghargaan internasional yang ada di Filipina. Tuh, 3 film karya Angga Sasongko. Kalau kalian tidak pernah melihat film karya Angga Sasongko, menurut saya sangat rugi besar. Karena film sebagus itu, sebagai orang Indonesia harus menontonnya. Itu, makanya kalian bisa ngomong bahwa film Indonesia itu bisa sejajar dengan yang lainnya. Lalu selain Angga Sasongko ada sutradara lain yang menurut saya ide-ide membuat filmnya bagus yaitu Joko Anwar. Ya, Joko Anwar, pria kelahiran Medan ini
Menurut saya film-filmnya sangat fantastis sekali. Karirnya dimulai ketika dia bareng Nia Dinata membuat sebuah film berjudul Arisan. Dan filmnya ini berhasil mendapatkan banyak sekali penghargaan. Waktu itu dia hanya menjadi seorang penulis naskah bareng Nia Dinata. Karir sutradaranya dimulai ketika dia membuat sebuah film yang berjudul Janji Joni yang diperankan oleh Nicholas Saputra. Waktu itu Nicholas Saputra berperan sebagai seorang pengantar roll film yang harus mengantar roll film ke banyak bioskop, padahal roll filmnya hanya ada beberapa saja. Di perjalanannya mengantar roll film ternyata banyak masalah yang dia hadapi. Ya, film ini berhasil mengantarkan Joko Anwar banyak memenangkan penghargaan di luar negeri, di festival-festival film luar negeri. Editing terbaik lah, penghargaan di Australia lah, banyak sekali pokoknya. Lalu setelah Janji Joni, banyak film-film Joko Anwar yang akhirnya mendunia dan sosoknya pernah diangkat di majalah Time. Filmnya Kala pernah mendapatkan kritikan bagus dari orang luar negeri, kritikus film luar negeri. Lalu filmnya Pintu Terlarang, kemarin Modus Anomali, dan ini filmnya Copy of My Mind ternyata berhasil jadi nominasi salah satu film terbaik yang akan ditayangkan di sebuah festival film di luar negeri, dan salah satunya film Asia Tenggara yang dikirimkan di sana. Gak nyangka kan, mungkin bagi kalian film Thailand itu bagus-bagus. Menurut saya film Indonesia lebih bagus ketimbang film Thailand. Idenya, penyutradaraannya, kameramennya, menurut saya lebih bagus film Indonesia. Seperti itu. Ya, itu Joko Anwar. Kemudian sutradara berikutnya yang menurut saya bagus adalah Riri Reza. Ya, sutradara ini yang berambut kribo ini, dulu film pertamanya berjudul Kuldesak pada tahun 98. Kemudian dia jadi sutradara juga di film Petualangan Sherina, lalu film Gi, film Laskar Pelangi, dan banyak yang lainnya. Film-filmnya sangat bagus sekali, dan menurut saya Riri Reza ini ketika membuat film sangat berbeda dibandingkan sutradara-sutradara lainnya. Misalnya di film Laskar Pelangi, dia nggak mengambil pemain-pemain yang top untuk memerankan pemeran utamanya. Dia mengambil pemain dari Belitung langsung, dia seleksi, kemudian dia diajak syuting, dia latih, ternyata bagus sekali aktingnya. Lalu di film Atang Bua 39 Derajat juga sama, dia nggak punya modal sama sekali, akhirnya dia membuat sebuah iuran bersama-sama bagaimana caranya agar film Atang Bua tersebut bisa terrealisasi. Bisa, ternyata banyak sekali film-film Riri Reza yang mendapatkan nilai bagus di IMDb. Ya, dari Riri Reza, Angga Sasongko, Joko Anwar, film-film karya mereka patut diapresiasi dan harus ditonton oleh orang-orang Indonesia. Mungkin ada yang bilang film Korea Selatan bagus, film-film dari Jepang atau film Thailand bagus. Kalian nggak pernah mungkin menonton film-film karya ketiga sutradara yang saya sebutkan tadi. Untuk itu, agar perfilman Indonesia maju, bukan dari mereka, tapi dari kita. Tontonlah film-film Indonesia. Mungkin itu saja episode Belajar Ngomong kali ini. Banyak mungkin kata-kata yang ribet atau apa. Ya, mungkin itu saja episode kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.